Hujan. Hujan yang menggenangi makamnya. Serem sih mbaknya. Di saat Cuman ibu dan kawan-kawan ibu aja lah bu ya. Entah apalah salah Pak Jokowi itu sama ibu. Sampai sekarang udah mau selesai pun masa kepemimpinan Pak Jokowi, masih dibahas tentang ijazah palsu. Loh, nggak bahaya tah ibu ini ingin menumbangkan pemerintahan yang sah. Ini sama saja dengan ibu berbuat makar dan akhirnya satu persatu ya, gerombolan Anda ada yang dipenjara. Dipikir deh sama ibu-ibu ini, maksud gua ya, apa sih hubungannya ijazah orang sama diri lo sendiri gitu loh. Tentu kalian jadi presiden bisa kayak presiden-presiden lainnya. Belum tentu, bacot doang gede lu. Ya. semangat untuk semua rakyat Indonesia, terutama untuk emak-emak yang hadir tetap konsisten dan selalu istiqomah ada di perjuangan ini. Di Jokowi palsu. Jokowi palsu atau ijazah palsu tetap sama. Yang jelas kita bangga dengan lawyer yang para advokat yang ada di samping saya. Beliau berhasil menerobos masuk sampai ke titik keberhasilan saat ini. Bapak Jokowi, Anda harus menandatangani semuanya dengan tanda tangan basah. Kami tunggu di sidang berikutnya. Jika tidak bisa, Anda out, tumbang, dan Anda dideklarkan sebagai presiden palsu sedunia. Oke. Itu saja. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, eueuh gawe ngagugulung ijazah Jokowi we terus di bahasa etanya teu beres-beres. Apa gak ada gitu yang diurusin itu yang lebih bermanfaat, yang lebih penting? Ini misteri ijazah Jokowi belum terpecahkan juga, mau dibawa sampai kemana Bu? Pak Jokowinya saja sebentar lagi mau selesai loh menjabat sebagai presidennya. Dibikin ribet ya, heran ini emak-emak ini ya. Hidup dibikin susah loh. Nggak ada kerjaan lain ya ini emak-emak ini ya. Ngurusin secercah kertas dari dulu. Ijazah itu bukanlah segalanya Bu. Yang terpenting itu adalah kinerjanya. Banyak yang punya ijazah, banyak yang lulusan sarjana, tapi mereka belum melakukan apa-apa untuk negeri ini. Masa kalah sama Pak Jokowi yang dituding gak punya ijazah. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak di sini juga mungkin orang-orang hebat ya. Pada punya ijazah, udah melakukan apa untuk Indonesia, sudah berkontribusi apa untuk Indonesia. Heran loh ya, masih juga bersikeras untuk membongkar misteri ijazahnya Pak Jokowi. Ini terus ya, puter-puter terus ya. Nah pemirsa, narasi dari ibu yang berkerudung hitam ini mendapatkan respon dari netizen TikTok. Berikut videonya. Video tadi saya sedih banget loh sama manusia-manusia seperti ini. Sekalipun seandainya walaupun sudah diperjelas oleh BEM UGM bahwa BMGM Bapak waktu itu pernah Jokowi bilang alumnus UGM, jadi sudah pasti punya ijazah. Jika seandainya pun tidak, yang dikatakan palsu ini terus-terusan teriak palsu, apakah kalian semua tidak malu yang titelnya itu berderet, tidak punya prestasi apapun untuk Indonesia ini, tidak pernah melakukan apapun untuk Indonesia ini, dengan dibandingkan seorang Joko Widodo yang tidak memiliki ijazah? Apakah tidak malu? Hati-hati saya bilang.
Jangan menzolimi. Saya pernah berkata di dalam doa saya tengah malam jam 2 malam, di saat saya mengirimkan Al-Fatihah untuk seluruh leluhur karuhun nenek moyang di seluruh tanah air Indonesia ini dan seluruh keturunannya, baik yang masih hidup maupun yang sudah kau matikan, ya Allah. Muncul Bapak Soekarno, Bapak Soeharto, dan juga Bu Tin menyampaikan pesannya ke saya. Dukung pemerintahan Joko Widodo. Satukanlah anak-anak kami. Dukung pemerintahan Joko Widodo. Perbaiki kesalahan kami terdahulu. Boleh percaya, boleh tidak. Itu pesan dua orang almarhum presiden pertama dan kedua yang sangat luar biasa. Seriusan, Mbak? Untuk Indonesia ini. Mimpi didatengin Soekarno. Untuk Indonesia ini. Jadi, buat kalian semua yang coba-coba ingin menghancurkan Indonesia ini, akan berbalik ke kalian. Serem, Mbak. Sudah ada buktinya. Mereka semua yang coba memfitnah, menyebarkan fitnah, mereka yang jatuh sakit, mereka yang meninggal tidak diterima oleh bumi pertiwi ini. Tandanya apa? Hujan. Hujan yang menggenangi makamnya. Serem sih, Mbak. Di saat jenazahnya masuk ke liang lahat, hujan yang amat besar menghantam makamnya. Paham itu? Jangan kalian macam-macam dengan bumi pertiwi ini. Kalian yang coba-coba ingin menghancurkannya, kalian akan terima. Kalian akan terima. Tunggu saja. Tunggu saja. Apa yang akan kalian terima? Tunggu. Tunggu. Jangan kalian anggap bisa menghancurkan Indonesia ini. Hati-hati dengan tingkah laku kalian semua, dengan tindakan kalian semua, akan berbalik ke kalian. Ingat itu. Ingat itu apa yang saya katakan. Hati-hati. Semakin kalian ingin menzolimi, memfitnah, akan berbalik ke kalian.
Ingat itu akan berbalik ke kalian dalam waktu dekat ini, satu persatu. Kalian akan merasakannya. Kalian akan merasakannya. Kalian sudah bawa-bawa surat Al-Fatihah untuk memfitnah, menyebarkan fitnah. Kalian gak tahu dahsyatnya surat Al-Fatihah. Itu akan berbalik ke kalian. Hati-hati. Al-Fatihah itu sangat luar biasa. Kalian sudah mempermainkannya. Tidak hanya kalian yang kena, tapi ke seluruh keturunan kalian. Ingat itu. Jangan kalian pergunakan Al-Fatihah untuk sesuatu yang tidak benar. Kalian akan terima dampaknya. Kalian akan kena dampaknya. Tidak hanya kalian, tetapi juga seluruh turunan kalian. Hati-hati. Hati-hati. Serem ini mbaknya bilang cara bicaranya ini kok langsung berubah ya? Kayak dia kayak dimasukin apa gitu. Merinding, sumpah merinding. Ngomongnya ini bener-bener kayak mengutuk gitu ya. Lanjut aja. Halo Bu, aku salah satu dari kurang lebih 270 juta penduduk negara Republik Indonesia tercinta ini. Dan mohon maaf Bu, aku dan sebagian besar kurasa masyarakat Indonesia Bu tidak percaya apa yang Ibu katakan ya, perihal tentang ijazah palsu Pak Jokowi atau Pak Jokowi palsu. Hah? Nggak ngerti lah aku nengok pikiran Ibu dan kawan-kawan Ibu ya Bu. Mulai dari periode pertama Pak Jokowi menjabat Bu, sampai ini periode kedua dan sudah mau selesai Bu di 2024 ini. Lah masalah ijazah palsu tuh nggak selesai lah Bu. Ya Bu, aku bilang sama Ibu, beda pendapat boleh, beda pilihan boleh, ya berargumen, berdebat itu boleh loh Bu, berselisih paham itu wajar gitu. Tapi nggak ada Bu yang sampai benci, sebenci-benci sampai bunuh-bunuh kayak Ibu ini Bu, nggak ada aku rasa. Cuman Ibu dan kawan-kawan Ibu aja lah Bu ya. Entah apalah salah Pak Jokowi itu sama Ibu. Sampai sekarang udah mau selesai pun masa kepemimpinan Pak Jokowi, masih dibahas tentang ijazah palsu. Gak habis pikir loh aku Bu nengok kalian. Iya Bu, aku Bu ya aku sendiri secara pribadi Bu, nggak usah bawa nama bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia. Sebelum Pak Jokowi jadi presiden pun tuh ada presiden yang sebelum-sebelumnya. Ada juga Bu yang nggak cocok sama aku. Tapi nggak pernah aku hina-hina, nggak pernah aku selidiki asli atau nggak ijazahnya, keluarga cemana. Enggak Bu, nggak ada sampai segitunya aku Bu, nggak ada. Kalau Ibu memang merasa Pak Jokowi itu memiliki ijazah palsu, Ibu datangi tuh Bu ke sana. Mulai dari SD-nya, SMP-nya, mulai dari TK-nya, SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, sampai kampusnya. Ibu nggak nonton berita Bu. Kemarin-kemarin tuh viral Bu, masalah UGM. Ya, UGM-nya mengundang. Tapi Pak Jokowi nggak datang katanya. Nggak tahu alasannya kenapa. Yang kedua tuh yang kemarin, BEM UGM Bu, yang sampai semester 9 belum lulus. Itu aja mengatakan, ya, bahwa Pak Jokowi itu alumni UGM, yang mestinya dikatakan itu ada yang nggak benarnya ya, yang dibilangnya Pak Jokowi alumni UGM yang paling memalukan atau menjijikkan, padahal dia yang menjijikkan. Itu aja udah bisa loh Bu kesimpulannya, benang merahnya, kalau Pak Jokowi itu alumni UGM. Kenapa nggak Ibu datang ke sana aja? Capek lo Bu, emosi aku lama-lama dengan Ibu. Loh, nggak bahaya tah Ibu ini ingin menumbangkan pemerintahan yang sah? Ini sama saja dengan Ibu berbuat makar. Dan makar bisa dipidana. Jangan sampai nanti Ibu dipidana bilangnya pemerintah anti kritik.
Bedakan kritik dengan makar. Hal ini berlaku juga untuk pemilu 2024 nanti. Siapapun yang terpilih di 2024 nanti, jangan ada upaya untuk menumbangkan pemerintahan yang sah. Anda tidak suka, kritik kebijakannya, jadilah oposisi. Seperti contohnya, saya tidak akan memilih Anies di 2024 nanti. Tapi seandainya amit-amit Anies terpilih di 2024 nanti, saya akan jadi oposisinya Anies. Saya akan Pinter kritik nih. kebijakannya Anies. Salam waras. Menyuruh Pak Jokowi untuk tanda tangan. Apakah Anda ingin mengajukan utang ke Bank Pelejet sehingga membutuhkan tanda tangan Pak Jokowi? Ya. Kalau Anda selalu menuduh kepalsuan ijazah Pak Jokowi secara sebenar-benarnya, Anda ini orang-orang bayaran, ya. Tujuan akhirnya dengan segala cara itu tujuanmu untuk memakzulkan Pak Jokowi dengan cara Tidak hormat. kau menuduh ijazah palsu. Ujung-ujungnya apa? Kalau sampai golonganmu berhasil, supaya program hilirisasi Pak Jokowi yang banyak selama ini memberi keuntungan kepada pengusaha-pengusaha asing, akhirnya pengusaha asing merasa dirugikan dengan kebijakan Pak Jokowi hilirisasi. Tidak mungkin pengusaha-pengusaha ini melakukan dengan cara perang, tapi cara mereka memanfaatkan orang-orang Indonesia yang bisa dimanfaatkan dengan bayaran untuk mencari celah. Supaya apa? Kalau sampai itu terjadi, kebijakan Pak Jokowi batal, mereka bisa menikmati hasil sumber daya alam lagi. Ya. Kalau Anda dan golongan Anda selalu teriak ini itu, yang ingin saya tanyakan, kemana waktu Pak Jokowi menjadi wali kota 2 periode? Kemana waktu Pak Jokowi menjadi gubernur? Kemana Pak Jokowi menjadi presiden periode pertama? Apa Anda tidur? Mati kayaknya mas, mati suri. Karena isu ijazah palsu ini muncul setelah Pak Jokowi menggebrak IMF dengan program hilirisasi. Ya. Kalau memang Anda menuduh, silahkan Anda membawa bukti ijazah yang aslinya. Pak Jokowi presiden dipilih oleh rakyat mayoritas. Kalau Anda tidak mengakui, ya tidak apa-apa, memang Anda golongan orang sakit hati. Anda golongan yang merawat iri dengki. Selalu mencari kesalahan. Sedangkan salahnya sendiri tidak pernah dikoreksi. Pak Jokowi tidak akan pernah melayani yang tidak ada kepentingan untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak Jokowi tenang dan hanya berdoa, memohon kepada Tuhan ditunjukkan dengan kebenaran. Akhirnya satu persatu ya, gerombolan-gerombolan Anda, ada yang dipenjara karena salah, ada yang sudah menghadap malaikat. Kenapa? Keinginannya tidak tersampai, memelihara kepalsuan.
Anda teriak, selalu teriak karena Anda mendapatkan bayaran. Pak Jokowi santai, sibuk, tidak akan pernah tanda tangan yang kau minta. Kenapa? Tidak ada kepentingan denganmu. Pak Jokowi menyelesaikan 2 periode di masa-masa kejabatannya. Itu masih sibuk dengan kinerja nyata untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Maka daripada itu, sorry ya, Pak Jokowi tidak akan pernah melayani orang-orang yang membawa tabir kepalsuan. Sehat selalu Pak Jokowi. Amin. Semoga yang selalu teriak disadarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anda hidup di Indonesia tapi tidak pernah bersyukur dengan kinerja yang nyata. Ini tidak apa-apa. Itulah pelengkap negeri ini. Tidak ada lo, tidak rame. Salam sehat, salam waras. Gue nggak habis pikir deh sama ibu-ibu ini. Maksud gua ya, apa sih hubungannya ijazah orang sama diri lo sendiri gitu loh? Kenapa lu ribet banget? Masa ijazah orang mau palsu kayak mau enggak kayak, kenapa lu yang ribet sih? Hah? Heran gue. Mak siapa sih ini? Jokowi. Hah? 3 periode. Mak siapa ini? Jokowi 3 Perihal ijazah dibahas-bahas. Jokowi 3 periode. Heran. Ijazah orang dibahas-bahas. Kayak nggak, mending bikin sambal deh di rumah lo, bikin pecel ayam kek. Buat laki lo makan, buat anak lo makan. Heran gue. Malah ngurusin jasa. Jokowi 3 periode. Gak jelas sekali. Bangga dengan lawyer yang para advokat yang ada di samping saya. Bangga? Apa nih sembuk bangga no? Wong ngomong cek pletot-pletot keliru kabeh ngono kok bangga. Iyalah, kok seneng men ngurusi pribadine wong. Mbok turu-turu ngene apa ora enak. Seneng men golek penggawean. Alah, Gusti. Ijazah diributin, hasil kerjanya bos. Yang lu nilai itu hasil kerjanya, ya. Percuma kalau punya ijazah tinggi tapi nggak ada hasilnya, gitu loh. Bukti nyatanya dia kerja ada hasilnya, udah beres, ya. Lu ribet amat jadi orang, lu cuma bisa nyasatin orang lu. Ya ribet. Lu sendiri sempurna nggak lu? Ya? Belum tentu kalian jadi presiden bisa sebaik Pak Jokowi, ya. Belum tentu kalian jadi presiden bisa kayak presiden-presiden lainnya. Belum tentu, ya. Baca doang gede lu, ya. Bener pemirsa, inilah resep mempersulit diri gitu ya, mempersulit diri, memperibet hidup dengan cara mempermasalahkan ijazah orang gitu. Emang sangkut pautnya dengan dia apa gitu kan? Ribet seriusan, ribet sekali, gak penting sekali gitu loh. Ini mempermasalahkan ijazahnya Pak Jokowi, hubungannya dengan dia apa gitu loh, kayak gitu ya. Ijazah itu tidak penting, yang penting itu kinerjanya ada gitu ya, terbukti gitu loh. Aduh heran nih sama ibu ini ya. Jadi kita yang melihat tuh jadinya pengen ketawa gitu ya, karena gak ada kerjaan sekali gitu, malu-maluin yang ada. Nah pemirsa mungkin sekian, silahkan kalian tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir. Ujang halu pamit, sampai jumpa lagi di next video.